Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi juga Ibu Dwi Fiora SPD MPD. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Ibu Dwi Fiora SPD MPD yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan materi kali ini yang membahas tentang konteks teks laporan. Sebelum kita mempresentasikan makalah ini, saya perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Sony Mayul Hendra, dengan NIM 12180211507, dan teman saya, Nama saya Rizky Apriyadi dengan nomor NIM 12180211752. Saya Rizky Ansari Widodo dengan NIM 12180213646. Pengertian teks laporan. Teks laporan adalah sebuah teks yang mengandung klarifikasi mengenai suatu objek tertentu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan bersifat umum dan universal. Teks laporan disebut juga teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Teks laporan berkaitan dengan hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subkelas yang ada di dalamnya. Hubungan itu terwujud karena dalam teks laporan biasanya terdapat klasifikasi yang menunjukkan jenis-jenis suatu berdasarkan kriteria tertentu sebagaimana dinyatakan di atas. Laporan penelitian adalah suatu dokumen tertulis tentang hasil pelaksanaan atau penelitian yang dibuat secara jelas. Disusun menurut metode penulisan dan sistematika tertentu dengan bahasa yang lugas. Pada hakikatnya, suatu laporan harus berisikan 3 hal, yaitu apa yang dilaporkan, siapa saja yang melaporkan, dan kepada siapa laporan diberikan. Ketiga hal tersebut lazim ditulis pada halaman sampul atau halaman judul. Suatu penelitian baru dianggap selesai apabila telah diakhiri dengan suatu laporan penelitian yang siap untuk didokumentasi atau diolah lebih lanjut menjadi naskah ilmiah untuk diinformasikan ke masyarakat luas, misalnya melalui majalah ilmiah. Teks laporan penelitian adalah uraian tentang hal-hal yang berkaitan dengan proses kegiatan penelitian. Secara garis besar, tujuan penelitian dapat dibedakan menjadi 3 menurut pihak yang dapat memanfaatkan hasilnya, yaitu para ilmuwan, karena dengan penemuan melalui penelitian, maka khazanah ilmu pengetahuan akan bertambah luas. Yang kedua, pemerintah, birokrat atau pengambilan kebijaksanaan yang lain. Informasi yang diperoleh dari penelitian akan bermanfaat bagi penentuan kebijaksanaan, sehingga daya dukung kebijaksanaan tersebut cukup kuat karena berupa data aktual. Yang ketiga, masyarakat, baik secara perorangan maupun per kelompok. Adanya informasi dari penelitian ini, maka kehidupan manusia menjadi lebih dipermudah. Pada kenyataannya, sekalipun isi dari laporan garis besarnya sama dengan inti laporan, selalu merupakan suatu hal yang ditonjolkan, namun wujud penampilan laporan penelitian mempunyai variasi kerangka sesuai dengan ketentuan dari lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penelitian. Dari berikutnya, model teks laporan kegiatan. Teks laporan kegiatan adalah teks yang disusun setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Teks laporan ini dibuat oleh kelompok atau perorangan yang bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Teks laporan ini digunakan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada pemberi mandat, atasan, ataupun sponsor kegiatan tersebut. Di dalam teks laporan terdapat susunan-susunan teks, yakni kerangka laporan kegiatan, yakni terdapat judul, ringkasan, dan bab 1 pendahuluan. Di dalam bab 1 terdapat latar belakang kegiatan, objek kegiatan dan strategi pelaksanaan, tujuan kegiatan. Yang berikutnya bab 2, yaitu deskripsi kegiatan. Terdapat nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksanaan. Yang ketiga yakni bab pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, penutup.
yang di dalam penutup terdapat simpulan dan saran. Untuk pembahasan yang selanjutnya, kita akan membahas hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian. Selain memahami pengertiannya, dalam menyusun laporan, kita juga perlu mengetahui hubungan genre pada setiap tahapannya. Hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan penelitian tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, abstrak. Abstrak merupakan bagian yang sangat penting dalam laporan penelitian. Sebagai ringkasan, abstrak berfungsi secara sosial menjelaskan keseluruhan isi penelitian yang meliputi pertama, masalah yang diteliti. Yang kedua, metodologi penelitian. Yang ketiga, temuan yang dihasilkan dan pembahasan. Yang keempat, simpulan, implikasi, dan atau saran. Yang kedua, pendahuluan. Pada laporan penelitian, pendahuluan merupakan tahapan berfungsi untuk menyatakan latar belakang penelitian yang telah dilaksanakan, permasalahan yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian, pentingnya masalah itu diteliti, dan pendekatan atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, landasan teori dan tinjauan pustaka. Tahapan landasan teori dan tinjauan pustaka berisi dua hal. Yang pertama adalah landasan teori yang berfungsi untuk menyampaikan ulasan teori yang digunakan untuk memecahkan masalah yang diteliti. Yang kedua adalah tinjauan pustaka yang berfungsi untuk menyatakan perbandingan antara penelitian yang dilaporkan itu dan penelitian sebelumnya. Yang keempat, genre mikro yang digunakan adalah ulasan atau review. Ulasan adalah genre mikro yang mengandung beberapa genre mikro. Akan tetapi, yang paling penting pada subtahapan landasan teori adalah bahwa teori digunakan untuk memecahkan masalah penelitian yang dirumuskan dengan mengevaluasi keunggulan dan kelemahan sejumlah teori yang ada dengan membanding-bandingkan melalui genre mikro diskusi atau eksposisi. Yang kelima, metodologi penelitian. Tahapan ini adalah bagian paling penting dari laporan di mana semua informasi penting berada. Pembaca dapat memperoleh data terkait topik, metode, dan teknik penelitian yang diterapkan, termasuk langkah-langkah yang ditempuh. Dengan demikian, bagian ini sangat informatif dengan setiap aspek penelitian yang dibahas secara rinci. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang poin D, yaitu menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan teks laporan kegiatan. Apa saja pada saat tahapan teks laporan kegiatan? Yang pertama yaitu ringkasan. Ringkasan laporan kegiatan mengandung unsur-unsur. Yang pertama, tujuan kegiatan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta saran. Ringkasan laporan kegiatan berbeda dengan abstrak pada laporan penelitian. Perbedaan itu terletak pada unsur-unsur pembentuknya. Pada laporan kegiatan tidak terkandung landasan teori dan metode. Selain itu, kalaupun pada ringkasan laporan kegiatan terhadap analisis yang dimaksud bukan analisis menurut prinsip-prinsip penelitian, melainkan hanya semacam strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dan untuk mengatasi kendala-kendala yang timbul dalam melaksanakan kegiatan itu sendiri. Genre yang digunakan untuk mengungkapkan ringkasan adalah deskripsi. Formulasi bahasa ringkasan laporan kegiatan dapat diidentifikasi dari konstruksi kalimat yang mengandung penanda-penanda yang menunjukkan keberadaan unsur-unsur di atas. Yang kedua yaitu pendahuluan. Tahapan pendahuluan pada laporan kegiatan berfungsi untuk menyampaikan latar belakang kegiatan yang telah gambaran tentang jenis dan bentuk kegiatan, tujuan manfaat, serta strategi yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
Genre yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi eksposisi. Deskripsi digunakan untuk memaparkan jenis dan bentuk kegiatan itu sendiri, beserta tujuan, manfaat, dan strategi yang diterapkan. Eksposisi digunakan untuk menyatakan sesuatu hal yang penting. Dan yang ketiga, deskripsi. Kegiatan tahapan deskripsi, kegiatan berisi paparan tentang nama kegiatan, lokasi kegiatan, waktu kegiatan, dan pelaksana kegiatan. Nama kegiatan adalah kegiatan yang dilaksanakan itu sendiri. Waktu kegiatan adalah rentang waktu dilaksanakannya kegiatan itu. Adapun pelaksana kegiatan adalah orang-orang yang terlibat dalam kegiatan itu. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi. Yang keempat, pelaksanaan. Kegiatan tahapan pelaksanaan, kegiatan berisi rangkaian, tata cara pelaksanakan kegiatan. Tahapan ini berfungsi untuk menguraikan kegiatan yang dilakukan serta strategi yang digunakan dalam melaksanakan kegiatan, kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengatasi kendala tersebut. Genre mikro yang digunakan adalah deskripsi atau meliputi rekon dan prosedur. Yang kelima, penutup. Di sisi lain, tahapan tersebut berisi saran-saran untuk perbaikan kegiatan yang akan datang. Berbeda dengan simpulan pada penelitian yang dirumuskan berdasarkan analisis, simpulan pada laporan kegiatan berkaitan dengan pelajaran yang dipetik dari kegiatan tersebut atau manfaat yang dapat dirasakan oleh pelaksana kegiatan. Saran-saran ditunjukkan kepada peningkatan pelaksanaan kegiatan di masa yang akan datang. Saran-saran tersebut diajukan berdasarkan kendala yang dihadapi. Saran-saran itu bersifat operasional, yaitu saran-saran yang betul dapat dilaksanakan, dan apabila saran-saran itu diikuti, kendala-kendala yang dihadapi dapat diatasi. Genre mikro yang digunakan untuk mengungkapkan tahapan penutup adalah deskripsi yang mengandung eksposisi. Dan yang keenam, daftar pustaka dan lampiran. Penyajian daftar pustaka diletakkan di bagian akhir bab. Lampiran pada laporan kegiatan juga sama dengan lampiran pada laporan penelitian. Lampiran merupakan materi pendukung yang diletakkan di bagian belakang. Di luar bab-bab ini, teks laporan kegiatan, materi yang dapat dimasukkan ke dalam lampiran pada laporan kegiatan antara lain: yang pertama, dokumen yang dijadikan bahan rujukan penulisan laporan kegiatan. Yang kedua, surat-surat pendukung seperti surat izin untuk melakukan kegiatan di lokasi, misalnya praktik kerja, pentas seni, dan lokakarya, surat tugas, dan sejenisnya. Yang C, rincian penggunaan dana. Dan yang terakhir adalah gambar dan foto. Oke, sekian dari saya, sedikit penjelasan mengenai hubungan genre pada setiap teks laporan kegiatan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan.